Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafani Siska Wulandari, NIM 1916030065, akan mempresentasikan yaitu bisnis plan saya pada mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan judul bisnis jamur crispy. Dalam hal ini dosen pengampunya yaitu Bapak Irda Yusra SEMSC. Nah, untuk yang pertama yaitu aspek manajemen dan organisasi. Untuk bisnis ini dimiliki oleh Rafani Siska Wulandari, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, dan bisnis ini bernama Jamur Crispy kategori kuliner. Alamat bisnis ini di Jalan Ekora 45, Balai Gedang, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang. Kemudian untuk visi dan misi saya yaitu dapat mengembangkan usaha ini sehingga dapat membuka sebuah usaha kuliner yang bisa bersaing dengan perusahaan sejenis lainnya. Yang kedua, menjadikan usaha yang terbaik dengan memberikan pelayanan kepada konsumen serta memberikan pelayanan kepuasan yang lebih bagi pelanggan. Ketiga, menjadikan usaha ini tidak kalah hebatnya dengan usaha-usaha lainnya. Dan untuk misi saya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar, khususnya Kota Padang, memperoleh keuntungan atau laba, mendapatkan kepuasan dari masyarakat, berusaha membuka lapangan pekerjaan, serta mengurangi pengangguran. Kemudian untuk struktur organisasi, ownernya itu saya sendiri, Rafani Siska. Saya membutuhkan manajer produksi atas nama Devan Alfarik, manajer keuangan Nandira Azahra, manajer pemasaran Andita Fazela, dan karyawan satu orang bernama Devi Muzaki. Kemudian untuk aspek pasar dan pemasaran, segmentasi pasarnya yaitu merujuk kepada siswa yang terdiri dari SD, SMP, MTS, MAN, SMA, dan SMK lainnya, karyawan instansi dan perkantoran, masyarakat umum khususnya Kota Padang, pengunjung dari luar daerah, luar Kota Padang. Kemudian untuk target pasar yaitu mahasiswa dan mahasiswi. Posisi pasar ini sangat strategis dan untuk permintaannya berdaya beli konsumen terhadap produk ini apakah puas atau tidak. Kemudian untuk penawaran, saya menawarkan produk ini 7.000 per kotak. Kemudian untuk analisis pasar, produk ini berupa cemilan yang bisa dikonsumsi kapan saja. Harga jualnya yang saya sebutkan tadi 7.000 per kotak. Dan untuk promosi dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Ada dijual pula secara online dan offline melalui marketplace dan lain-lain sebagainya. Kemudian untuk aspek teknis dan teknologi, itu estimasi permintaan maksimal itu 1.000 kotak per tahun. Nanti ada perhitungan estimasinya berapa. Kemudian untuk estimasi biaya sarana dan prasarana, saya membutuhkan ruko dan di sini estimasinya 500.000 per bulan. Kemudian saya membutuhkan beberapa prasarana lainnya seperti wajan, sendok goreng, kompor gas, LPG, baskom, tirisan, capitan, dan lain-lain sebagainya. Dengan total estimasi untuk sarana yaitu 6 juta dan untuk prasarana 630. Jadi total untuk sarana dan prasarana 6.630.000. Kemudian untuk analisis biaya produksi per bulan. Nah, di sini ada beberapa biaya produksi yang saya rangkum. Mulai dari bahan pokoknya jamur tiram sampai ke BBM dan lain-lain sebagainya, itu dapat totalnya yaitu 1.087.000 rupiah per bulan untuk biaya produksi jamur crispy ini per bulan. Nah, teman-teman bisa lihat di dalam tabel ini saya sudah rincikan. Kemudian untuk proses produksi, yang pertama kita pilih dulu jamur tiram ini yang sehat dan bagus. Yang kedua, pemotongan jamur tiram ke bentuk yang lebih kecil dan panjang-panjang. Kemudian pencucian jamur. Kemudian kita buat adonan basah tepung Kobe yang dicampur dengan tepung terigu. Kemudian buat adonan kering serta dilamuri jamur tiram itu dengan adonan basah dan ditambah dengan adonan kering. Kemudian jamur ini siap digoreng serta dapat disajikan. Kemudian untuk aspek keuangan,
Yang pertama yaitu estimasi permintaan produk. Nah, di sini saya sudah melakukan analisis untuk tiap bulannya itu ada permintaan mulai dari Januari sampai Desember. Itu sudah saya rincikan menggunakan rumus. Kemudian itu analisis investasi. Nah, ada beberapa investasi yang akan diinvest ke dalam usaha ini, mulai dari ruko sampai ke prasarana lainnya. Dan untuk total dari investasi ini 3.630.000. Nah, kemudian untuk depresiasi itu dapat 276.000. Kemudian untuk biaya produksi dalam 1 tahun itu mendapatkan 1.456.000. Dan total kebutuhan dana untuk tahun pertama yaitu 5.086.000. Kemudian untuk harga pokok produk. Nah, untuk perhitungan harga pokok produk dan penjualan, kita mendapatkan persediaan bahan baku yaitu pembelian yaitu 880.000. Total biaya bahan baku sama dengan pembelian. Kemudian untuk biaya overhead pabrik atau BOP-nya ada terdiri dari biaya transportasi, BBM, depresiasi, administrasi, pemasaran, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk total BEP yaitu 1.439.000. Kemudian dapat ditotalkan harga pokok produksi yaitu 2.319.000 rupiah. Nah, karena kita tadi dapat volume produksi kita yaitu 860 kurang lebih dari 1.000, maka kita dapat harga jualnya yaitu 2.966 rupiah per kotak. Kemudian untuk laba dan ruginya itu hasil penjualan 2.550.900 dan untuk rincian pengeluarannya yaitu ada biaya produksi, pemasaran, administrasi masing-masing memiliki kenaikan 5%. Dan untuk total pengeluarannya yaitu 1.956.000. Dan untuk laba setelah diselisihkan itu mendapat 594.900 rupiah per periode atau per bulan. Nah, kemudian untuk analisis cash flow sama seperti laba rugi tadi. Pada tahun pertama yaitu mendapatkan minus kas akhirnya yaitu 3.630 artinya seimbang. Kemudian pada tahun pertama juga bisa dilihat seperti yang saya rincikan pada tabel berikut. Kemudian untuk neraca di sini kita mendapatkan kasnya itu total di debit yaitu 2.759.100. Kemudian untuk total aktiva tetap 7.260.000. Jadi kita memiliki total aktiva 4.500.900 rupiah. Nah, tadi kita akan dapat rugi laba 594.900. Nah, mungkin itu dijumlahkan semua mendapat total pasifa atau harta 594.900 rupiah. Kemudian untuk BEP atau break even point itu penjualan kita 2.550.900. Nah, kemudian untuk variable cost-nya mendapat total 880.000. Nah, jadi BEP per unit 296 rupiah. Nah, untuk bisnis ini insya Allah akan dilaksanakan pada tahun 2022 dengan jangka waktu dari Januari sampai Desember itu untuk tahun pertama, dan itu mungkin akan lanjut ke tahun berikutnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.